Di Indonesia, umumnya sehabis asar hingga mendekati waktu maghrib, orang beramai-ramai mencari hidangan untuk berbuka. Dari mulai minuman, makanan ringan, gorengan, kue, dan lain-lainnya. Namun, di Madinah, keadaannya akan berubah. Di sana, setiap orang berlomba-lomba untuk memberikan hidangan iftar atau buka puasa, baik di Masjid Nabawi, daerah perhotelan sekitar Masjid Nabawi, maupun di beberapa kampus yang ada. Di kalangan penduduk Madinah ada sebuah budaya unik yang sudah turun-temurun, yaitu jauh sebelum Ramadan tiba, mereka biasanya membooking beberapa bagian soft sholat di Masjid Nabawi, baik di dalam masjid ataupun di pelatarannya. Hal ini agar nantinya saat Ramadan tiba, mereka bisa membagikan iftar di soft tersebut. Alasannya adalah karena setiap tamu yang mereka suguhi hidangan, sama saja mereka sedang menghormati tamunya, baginda Rasulullah SAW. Sungguh sebuah tradisi yang patut kita tiru. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Menjelang adzan maghrib, suasana semakin unik. Mereka masing-masing berebut dan menarik-narik jamaah yang datang agar bisa duduk dan berbuka puasa di tempat mereka. Tak jarang jamaah yang datang hampir dibuat bingung untuk menentukan akan berbuka puasa di mana, karena mereka saling berlomba agar kita memilih tempat mereka masing-masing dan berbuka puasa di sana. Para pelajar di Madinah tidak mau ketinggalan. Banyak dari mereka yang menjadi volunteer menyiapkan hidangan iftar di Masjid Nabawi. Beberapa sekolah juga mengirimkan beberapa regu pramuka untuk ikut mengatur keamanan dan ketertiban saat pembagian hidangan iftar. Menu iftar di dalam Masjid Nabawi sangat beragam, mulai dari kurma, rutop atau kurma muda, roti tamis yaitu roti berukuran besar, sambosa yaitu cemilan berisi daging, keju, dan kacang-kacangan Arab, laban atau yogurt Arab yang terbuat dari susu sapi atau domba, air zam-zam, kopi Arab, dan lain-lainnya. Adapun menu iftar di area pelataran Masjid Nabawi hingga ke perhotelan lebih beragam lagi. Selain seperti yang disediakan di dalam area Masjid Nabawi, ditambah dengan nasi mandi, aneka jus hingga ayam brus al-baik, yaitu merek ternama di Arab Saudi. Semua hidangan akan disajikan harus didaftarkan dan diregistrasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Kondisi di atas juga sering ditemukan di kampus-kampus yang ada di Madinah, termasuk di Universitas Islam Madinah. Sambil menunggu waktu berbuka, biasanya para jamaah mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Di Masjid Madinah, terlihat bagaimana semangat mereka masing-masing orang untuk berlomba dalam kebaikan. Buka puasa menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Adalah sebuah kenikmatan bisa melepas dahaga dan lapar usai seharian berpuasa. Semakin istimewa lagi jika kita sedang berkesempatan menjalani ibadah puasa sambil menjalani umroh. Masjid Nabawi di Madinah menyediakan makanan buka puasa bagi jamaahnya setiap hari, kurang lebih 227.000 porsi makanan yang dibagikan kepada para jamaah. Penyedia layanan buka puasa di Masjid Nabawi di Kota Madinah selama bulan puasa mendatang akan dapat menambah 2 jenis makanan pokok menurut otoritas yang bertanggung jawab atas tempat suci umat muslim tersebut.
Makanan pokok untuk sahur di Masjid Nabawi meliputi kurma, roti, yogurt, tisu, dan air. Makanan tambahan terdiri dari kacang-kacangan, kue mangkuk, pai, mamul, kue isi, krim, atau kurma isi. Badan otoritas tersebut telah meminta penyedia layanan untuk memperbarui data mereka sebagai syarat penting untuk melanjutkan layanan dan mengontrak perusahaan catering yang telah terakreditasi. Perusahaan-perusahaan ini diharuskan untuk memperoleh izin sebagai salah satu syarat utama untuk mengontrak dan menyediakan makanan sahur dan berbuka puasa di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi menyediakan berbagai jenis sajian berbuka untuk sekitar 1 juta muslim, dan jamaah ini harus menghabiskan makanan mereka dalam waktu 10 menit sebelum melaksanakan sholat maghrib. Seluruh jamaah akan makan dengan serentak kurang lebih 10 menit, makan harus selesai. Di sore hari menjelang buka puasa, panitia Iftar Shaim di Masjid Nabawi menyiapkan sajian buka puasa untuk kurang lebih 1 juta muslimin dalam waktu yang sangat singkat. Dimulai setengah jam usai sholat asar berjamaah, tim Iftar Shaim menjalankan tugasnya dengan sigap. Di antaranya menggelar sufroh, plastik tempat alat makan yang dihampar di atas karpet masjid yang multifungsi. Untuk tempat makan, pelindung karpet dari noda sisa makanan sekaligus tempat sampah bungkus dan sisa makanan. Tim Iftar Shaim ini ada yang berasal dari para relawan, dari mahasiswa, dan bahkan ada yang pelajar SMA dan SMP. Saat maghrib tiba dan muadzin mengumandangkan adzan maghrib, seluruh umat Islam yang hadir berbuka puasa bersama. Menunya yang disediakan beragam, mulai dari kurma sukari sebanyak 7 butir, yogurt segar atau zabadi plus dugah madini, bumbu yang dicampur untuk ke zabadi, 1 roti gandum, dan sebotol jam-jam. Beberapa orang juga membagikan teh dan kopi. Usai berbuka puasa dalam waktu sekejap, tim Iftar Shaim kembali menjalankan tugas dengan dibantu tim kebersihan masjid, mengangkat hidangan yang telah disantap beserta plastik sufroh, serta mengangkut ke plastik besar untuk dibuang. Dalam waktu tidak lebih dari 3 menit, masjid kembali bersih dan selanjutnya iqamah dikumandangkan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Tetapi yang perlu diperhatikan, kalau mau berbuka bersama di dalam masjid, masuklah lebih awal, karena jika kapasitas sudah penuh, kita akan ditolak masuk. Demikian juga saat hendak ikut sholat tarawih di dalam masjid, jika terlambat masuk, maka harus bersiap sholat di halaman masjid.